Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun dengan sehat, membuka mata kita untuk menyaksikan anugerah Tuhan yang baru. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai 46. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amor yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai ke Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Kunci kemenangan. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah modal dasar yang sering dipersiapkan prajurit sebelum masuk medan perang? Pasukan yang terampil bukan? Dan alat perangnya atau senjata, dan tekad serta keberanian yang kuat untuk turun ke medan pertempuran. Jika memiliki modal ini, maka ada harapan besar untuk menang. Dalam teks yang kita baca pagi ini, Musa mengingatkan bagaimana dulu umatnya pernah mengalami kekalahan besar. Padahal modal-modal di atas sudah dipunyainya. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk maju berperang. Setelah Tuhan menegur, sebab mereka tidak mau maju karena lebih takut berdasarkan penilaian dan laporan dari 10 orang pengintai bahwa kita tak sebanding dengan penduduk Kanaan. Mereka orang yang jago berperang, perawakannya tinggi besar, kita ini kecil seperti belalang saja di depan mata mereka. Dan Tuhan menegur sebab mereka sulit mempercayai laporan Yosua dan Kaleb. Mereka sudah bertekad dan penuh keberanian untuk maju sekarang, lengkap dengan senjata mereka. Mereka berpikir akan bisa melawan. Lalu mengapakah mereka kalah? Sebab Musa menasehatkan jangan maju, sebab kalau maju akan menderita kekalahan besar. Namun mereka tetap dengan berani maju walau sudah dilarang. Setelah Tuhan menyatakan murka kepada umat yang tidak mau masuk ke Kanaan, umat pun menyatakan bahwa mereka sekarang telah berbuat dosa. Mereka juga menyatakan bahwa mereka mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Namun Tuhan sudah murka dan berfirman kepada umat, janganlah kamu maju, janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Saudara sekalian, walau Musa sudah menyampaikan firman Tuhan, umat kembali menentang titah Tuhan. Mereka berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Tidak mengherankan ketika orang Amori menyerang umat dengan cepat berlari. Mereka dikejar dan dengan mudah dikalahkan. Umat pulang menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan mereka. Saudara-saudaraku, kemenangan dan kesuksesan kita dalam segala hal bukan karena kita punya alat lengkap, kita berani, kita punya pasukan atau modal besar, tetapi terletak pada kehadiran Tuhan dalam hidup orang yang taat. Penyertaan bagi setiap orang yang berlaku sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Waktu Tuhan suruh berjalan, mereka enggan. Waktu Tuhan suruh jangan maju, mereka maju. Akibatnya Tuhan tidak menyertai dalam peperangan itu. Mereka pulang menangis, tetapi bukan menangis karena pertobatan, tetapi menangis karena konsekuensi kekalahan yang mereka alami. Itulah sebabnya Tuhan tidak mendengar doa mereka. Tuhan lebih melihat ke dalam hati kita, saudara-saudara, bukan hanya yang nampak di luar.
Di luar kita bisa baik, di luar kita bisa kelihatannya lebih beragama, tetapi apa benar hati kita telah berjumpa dengan Tuhan? Apa hati kita tak berpaut kepada Tuhan sesungguhnya? Di luar kita bisa berbakti, di luar kita bisa beribadah, tetapi benar hati kita juga berbakti. Di mulut kita menyanyi, tapi apakah betul hati kita yang menyembah kepada Tuhan melalui lantunan lagu-lagu yang kita perdengarkan? Pada pagi ini saudara sekalian, kita belajar tentang kunci sukses. Ternyata kunci sukses seorang itu adalah karena Allah di tengah-tengahnya, karena Allah yang memimpin, karena Allah yang menyertai. Orang Israel yang dibutuhkan oleh orang Israel adalah pertobatan sejati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan menganggap diri bisa dan mengandalkan alat perangnya. Karena itulah Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, inginkah kita mengalami penyertaan Tuhan? Inginkah kita mengalami kehadirannya dalam perjalanan pengembaraan hidup kita di bumi ini? Tidak ada jalan lain, penyertaan Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan, bukan lagi apa yang kita inginkan, agar kita dapat menikmati penyertaan-Nya dari saat ke saat. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini. Kami boleh diingatkan kembali betapa malangnya kehidupan manusia yang selalu bersandar pada kekuatannya sendiri, pada apa yang dia punyainya, yang melekat pada apa yang terlihat di depan matanya, dan yang menjauh dari Tuhan. Kami mohon Tuhan, pimpinlah kami untuk semakin bersandar kepadamu, semakin mentaati apa yang Tuhan kehendaki, agar kami dapat menikmati penyertaan-Mu yang indah dari saat ke saat. Ya Bapa di sorga, bantulah kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam segala pergumulan umat-umat-Mu, kami ingin sekali menikmati penyertaan Tuhan. Karena hanya dengan penyertaan Tuhanlah kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi pada pagi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka masing-masing. Sertai mereka dalam segala situasi hidup mereka. Yang sedang bersedih Tuhan hiburkan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai hal dalam kehidupan mereka, Tuhan bukalah jalan. Dan terimalah syukur mereka yang sedang berbahagia karena pertambahan usia, karena pertambahan ulang tahun pernikahan, karena berkat-berkat lain yang mereka peroleh daripada-Mu, dan mereka sadari itu datangnya daripada-Mu. Terimalah syukur mereka ya Tuhan, dan bawalah kami untuk menikmati penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan berjalan dengan Engkau di sepanjang waktu hidup kami. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu pada pagi ini Tuhan, lalu kami siap beraktivitas dalam aktivitas kami masing-masing. Mohon petunjuk Tuhan dan mohon penyertaan Tuhan. Apapun yang sedang kami butuhkan, kami taruhkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya. Dengarlah doa kami pagi ini. Kami serahkan diri dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.